Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Konferensi pers 1-1 Fenerbahce Manchester United. Gue sudah bikin review. Kali ini seperti biasa, yaitu adalah membahas konferensi pers dari Erik ten Hag. Langsung aja sumbernya gue ambil dari manunited.com. Frustrasi dengan gol dari Fenerbahce. Ini adalah pertandingan yang bagus, dua tim yang bagus, keduanya ingin menang. Kita ingin menang, dan ketika Anda unggul 1-0 di sebuah laga away yang keras setelah babak pertama, Anda mengontrol pertandingan, Anda harus mengontrol pertandingan, dan kita memiliki beberapa peluang bagus untuk mencetak gol kedua. Lalu Anda kebobolan sebuah gol seperti yang kita dapatkan, dan ini terasa buruk. Di bola pertama yang dimainkan ya di blok kita, itu seharusnya tidak terjadi. Lalu ada sebuah cross yang terjadi, lalu sebuah gol. Itu seharusnya tidak terjadi. Ya, sebelumnya gue ingin menyinggung ya, karena banyak sekali yang berpendapat kalau gue membahas terkait dengan konferensi pers ini disebutkan ya ini hanya alasan-alasan saja. Oh enggak, ini konferensi pers, wartawan menanyakan, yang ditanyakan iya menjawab ya, tentu saja seperti itu menurut gue. Dan terkait dengan gol dari Fenerbahce, yang membuat kecewa kalau gue adalah hal ini masih terus berlangsung ya, berlanjut, bahkan menderita gol di menit-menit vital. 10 menit awal, 10 menit akhir. Manchester United masih terlalu sering nih di musim ini. Yang terbaru Fenerbahce, sebelumnya FC Porto pun juga seperti itu. Sangat disayangkan sebenarnya ya, Manchester United yang bisa tampil lumayan solid lini belakangnya di babak pertama, ya termasuk juga Andre Onana yang bisa melakukan double save dari En-Nesyri, lalu juga ada tackling luar biasa dari Ugarte untuk menggagalkan peluang dari Dusan Tadic. Baru kurang lebih masuk di 5 menit babak kedua, kendor. Fokusnya tidak langsung berada di lapangan. Inisiatif kalah dari Fenerbahce, dan ya Fenerbahce bisa menyamakan situasi 1-1. Seharusnya kita bisa menang, tapi kita bisa mengamankan 1 poin. Kita kehilangan beberapa peluang besar, dan seperti salah satu yang kita dapatkan, yang sebenarnya ini merupakan hasil yang proses yang sangat brilian ya, dari sisi kanan, dan juga final pass atau umpan terakhir dari Diogo Dalot ke Marcus Rashford, yang sayangnya tidak berada di sana. Ya, di babak pertama ada peluang luar biasa dari Marcus Rashford, dari sisi kanan dia menyisir, tajam, tepat, cepat, tapi eksekusinya tipis saja. Tuh menurut gue tidak beruntung ya, dia mengincar sisi kanan pojok dari gawang Livakovic, tapi ya sayang sekali mungkin sentimeter itu ya, tidak pas di gawang. Seharusnya itu bisa menjadi sebuah gol. Ini merupakan permainan yang luar biasa dari sisi kanan, dan juga bertahan yang bagus di belakang. Lalu bisa melakukan serangan ke sisi final atau sisi akhir dari pertahanan lawan, yang sayangnya passing terakhir ini ya tidak menemukan momentumnya. Ini sangat disayangkan, karena di momentum tersebut kalau Anda bisa 2-1, Anda memenangkan pertandingan. Ya, setelah Manchester United disamakan keadaan 1-1 oleh Fenerbahce, di babak kedua berbalik ya, keadaan Manchester United lebih banyak menguasai pertandingan, bahkan memiliki banyak peluang. Livakovic justru harus jatuh bangun, sayang ketajaman belum hadir di sana. Dan pada saat itu sepanjang hampir di babak kedua ya, setelah berhasil 1-1 disamakan oleh Fenerbahce, momentum itu ada pada Manchester United. Hanya sayang sekali mereka tidak bisa memanfaatkannya. 2 poin dari 2 laga away yang keras. Kita seharusnya menang di pertandingan ini, harusnya kita menang, tapi akhirnya ya kita tahu ini merupakan atmosfer yang sangat sulit. Jadi kita bisa mengambil sebuah poin. Jadi dari 2 laga away yang keras dan juga menghadapi FC Porto ya, kita bisa mengambil 2 poin. Sekarang kita memiliki 2 pertandingan di Old Trafford di Europa League. Kita harus menang kalau kita ingin membuat progres di Eropa. Menurut gua tidak ada lagi alasan ya
Maksud gue alasan di sini adalah bahwa Manchester United kalau ingin punya peluang tidak pakai playoff untuk bisa ke babak selanjutnya di Europa League, ya menurut gue mereka harus memanfaatkan partai kandang selanjutnya, di mana Manchester United ini akan menjamu PAOK, lalu setelahnya Manchester United akan menjamu Bodo Glimt. Sebelum di pertandingan terakhir ya, mereka akan ke ke Republik Ceko menghadapi Victoria Plzen, dan terakhir mereka akan mereka masih akan bermain kandang menghadapi Rangers, dan terakhir mereka akan ke Rumania menghadapi Steaua Bukares. Jadi 2 pertandingan home selanjutnya ini sangat penting, dan gue harapkan bisa dimaksimalkan dengan kemenangan. Terkait dengan kemampuan Andre Onana, itu merupakan penyelamatan yang luar biasa. Yang pertama ini dari sudut ya, dari sebuah corner. Lalu 2 penyelamatan dari Andre di babak pertama dari Youssef En-Nesyri sangat luar biasa. Kita tahu dia mampu, dan kita bisa melihat kalau dia merupakan penjaga gawang yang luar biasa. Ya, ini juga sekaligus menjawab bahwa Andre Onana tidak bisa melakukan save, atau Andre Onana bukan atribut utamanya melakukan penyelamatan, hanya umpan-umpan saja. Tidak, di beberapa pertandingan terakhir menurut gue Andre Onana menegaskan dengan jelas bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukan save seperti penjaga gawang top lainnya. Yes, mungkin dia dari sisi postur ya tidak sama dengan penjaga gawang lain, tapi intinya mau postur itu seperti apa adalah kemampuan untuk bisa menahan gempuran lawan. Dan menurut gue Andre Onana berada di level yang lebih bagus dibanding dengan musim lalu ya, terutama di awal-awal. Dan tentu saja atribut lainnya, bagaimana Andre Onana juga bisa melakukan long pass direct, dan juga ikut dalam build up dengan nyaman menguasai bola, sehingga kalau ada back pass dari gelandang ataupun dari pemain belakang, ini bisa lebih tenang dan nyaman, berbeda dengan periode sebelumnya. Jadi menurut gue ini merupakan kemajuan tentu saja ya. Walaupun sempat menerima banyak kritikan, tapi selalu ketika ada hasil yang bagus dari pemain Manchester United, sering sekali pujian ini tidak berimbang dengan kritikan yang diterima ketika mereka tampil tidak bagus. Ugarte juga ada pendapat dari Erik ten Hag terkait dengan Ugarte. Ada juga counter attack, sebuah counter attack ya, di mana Manuel Ugarte melakukan penyelamatan yang luar biasa, yaitu adalah dari Dusan Tadic. Ini juga merupakan sebuah momen di mana dia menunjukkan determinasi dari tim ini. Ini sangat sulit untuk bisa mengalahkan tim kita, tapi kita juga harus bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang kita miliki. Ketika Anda ingin betul-betul sukses, Anda harus bisa datang dan mencetak gol. Kalau Anda ingin memenangkan pertandingan yang lebih banyak, Anda harus bisa mencetak lebih banyak gol. Ya, di pertandingan menghadapi Fenerbahce ini hal yang lagi-lagi terjadi, bahwa Manchester United kebobolan gol, Fenerbahce memiliki momentum, peluang, ya tentu saja ini merupakan hal yang dalam tanda kutip normal, karena dalam sepak bola level yang tinggi, katakanlah seperti itu, apalagi pertandingan away yang sulit seperti menghadapi Fenerbahce ini, ya tidak mungkin tim lawan ataupun tim tuan rumah dipaksa tanpa peluang sama sekali kan. Tapi di sisi lain, ketika Manchester United mampu menetralisir peluang-peluang dan juga momentum-momentum tersebut, Manchester United juga harus bisa efektif ketika melakukan serangan, ya kan, harus bisa tajam. Dan sayangnya itu tidak terjadi di babak kedua. Di wawancara lainnya, Erik ten Hag juga memberikan tanggapan terkait dengan kenapa Mazraoui ditampilkan di posisi nomor 10 di babak pertama utamanya ya. Dia mengatakan ya ini pertandingan away yang jauh di Eropa dengan atmosfer yang sangat sulit ya. Untuk memulai dengan 4 pemain penyerang ini terlalu banyak. Saya tahu Mazraoui ini bisa bermain di posisi itu, dan dia membantu lini tengah dengan pertahanan dan membantu Zirkzee dalam melakukan pressing. Dan ini juga merupakan bagian penting dari gol Christian Eriksen.
Anda selalu bergerak di sekitar dia ya. Ya, menurut gue Mazraoui secara possession tidak begitu banyak perannya, tapi memang lebih banyak peran itu ketika Manchester United tidak dalam possession, artinya dalam situasi bertahan, pressing ataupun melakukan marking. Dan itu terlihat di babak pertama, memang Manchester United lebih banyak tertekan ya kan, dari sisi possession pun juga terlihat jelas di situ. Dan Jose Mourinho juga memiliki pendapat ya terkait dengan Nocer Mazraoui yang ditampilkan di posisi nomor 10 di awal. Saya pikir saya tahu apa yang dia ingin coba. Mereka ingin mencoba untuk melihat kalau saya akan melakukan pressing ke Joshua Zirkzee, dan ketika Joshua Zirkzee ini agak turun di posisi selanjutnya, kalau saya tidak pergi ke sana ya, lalu mereka akan memiliki satu pemain ekstra di sana. Ketika saya melakukan pressing di sana, mereka akan melakukan ruangan ya. Mereka akan berusaha untuk menciptakan ruangan untuk Alejandro Garnacho dan juga Marcus Rashford untuk menyerang secara diagonal. Jadi kita harus memilih. Saya pikir secara strategik ini bagus. Situasi dengan Mazraoui untuk Anda mungkin ini merupakan sebuah kejutan yang besar. Tapi untuk saya ini tidak, karena Sofyan Amrabat mengatakan kepada saya kalau Mazraoui bisa bermain di posisi ini dan dia melakukan banyak dengan Erik ten Hag di Ajax. Dia bukan Bruno Fernandes, tapi dia memiliki kaki untuk melakukan pressing. Dan mereka melakukannya dengan bagus. Ya, ternyata memang strategi menempatkan Mazraoui ini lebih untuk situasi bertahan dimulai dari garis tengah ataupun bahkan garis depan. Dan ya, Manchester United menurut gue di babak pertama secara keseluruhan lumayan oke ya menurut gue, dari sisi lepas possession ketika tidak megang possession ya. Walaupun akhirnya Fenerbahce bisa mendapatkan beberapa momentum dan juga peluang, tapi banyak sekali serangan itu patah di tengah. Itu bisa dilihat ya, mungkin dari highlights ataupun siaran ulang. Dan Manchester United bisa membuat gol dan juga memiliki momentum-momentum peluang seperti kayak dari yang Marcus Rashford, hanya saja tidak bisa dimanfaatkan. Kurang lebih seperti itu konferensi pers dari Erik ten Hag ya. Seperti biasa gue bahas di Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.